Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Wisata Chandra dengan nomor NIM 240201020192. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tujuan UAS Manajemen Strategik. Judul yang akan saya presentasikan ialah strategi pertumbuhan dan ekspansi pasar dalam industri manufaktur di Indonesia. Ada pendahuluan. Industri manufaktur merupakan salah satu sektor utama yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi secara signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB, serta ekspor nasional. Keberlanjutan dan perkembangan sektor ini sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan global, meningkatkan efisiensi operasional, serta merespon perubahan permintaan pasar. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan memperluas peran strateginya, perusahaan manufaktur perlu mengadopsi berbagai strategi pertumbuhan dan ekspansi pasar yang efektif. Berikut pembahasan beberapa strategi yang digunakan untuk perkembangan industri manufaktur yang lebih baik ke depannya. Strategi pertumbuhan dan ekspansi pasar yang efektif ialah strategi pertumbuhan dan ekspansi pasar adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan skala bisnis, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Strategi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing, merespon dinamika pasar, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Berikut beberapa strategi pertumbuhan dan ekspansi pasar yang efektif digunakan, yaitu yang pertama, pertumbuhan melalui hilirisasi. Pemerintah Indonesia mendorong hilirisasi industri sebagai upaya strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat daya saing di pasar global. Salah satu contohnya adalah kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah yang mendorong investasi dalam pembangunan fasilitas pemrosesan nikel di dalam negeri. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan nilai ekspor produk olahan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menarik investasi asing, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama nikel olahan di dunia, yang berperan penting dalam industri baterai dan kendaraan listrik. Yang kedua, ekspansi pasar dengan diverifikasi produk. Perusahaan manufaktur terus memperluas portofolio produk mereka sebagai strategi untuk menjangkau segmen pasar baru dan meningkatkan daya saing. Salah satu contohnya adalah produsen kendaraan bermotor yang mulai beralih ke produksi kendaraan listrik. Guna merespon meningkatnya permintaan terhadap transportasi ramah lingkungan, langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi regulasi emisi yang semakin ketat, tetapi juga untuk menarik konsumen yang semakin sadar akan isu keberlanjutan. Selain itu, inovasi dalam teknologi baterai dan infrastruktur pengisian daya turut mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik, menjadikannya sebagai salah satu sektor dengan prospek cerah di masa depan. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan teknologi. Peningkatan infrastruktur dan adopsi teknologi canggih seperti otomatisasi dan digitalisasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan manufaktur dengan menerapkan teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, serta sistem manufaktur berbasis data. Perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam merespon perubahan permintaan pasar, mempercepat inovasi, serta memperluas jangkauan ke pasar domestik maupun internasional, hingga mampu meningkatkan pangsa pasar secara signifikan. Yang keempat, fokus pada keberlanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran, lingkungan, dan tuntutan akan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan, perusahaan manufaktur mulai mengadopsi praktik manufaktur berkelanjutan sebagai bagian dari strategi jangka panjang mereka. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga untuk menarik konsumen yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan, serta memenuhi berbagai regulasi internasional terkait emisi karbon dan pengolahan limbah. Selain itu, penerapan teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan dan material ramah lingkungan membuka peluang besar bagi perusahaan untuk bersaing di pasar global, sekaligus memperkuat citra merek yang berorientasi pada keberlanjutan. Dalam hal tersebut juga terdapat tantangan dalam strategi dan ekspansi pasar. Yang pertama, persaingan yang ketat. Memasuki pasar baru berarti harus bersaing dengan pemain lama yang telah
memiliki basis pelanggan yang kuat, jaringan distribusi yang luas, serta kepercayaan pasar. Perusahaan harus memiliki strategi diferensiasi yang jelas untuk menarik konsumen bersaing secara efektif. Yang kedua, regulasi dan kebijakan pemerintah. Setiap negara atau wilayah memiliki regulasi yang berbeda terkait perdagangan, perpajakan, standar kualitas, dan lingkungan. Perusahaan perlu memahami serta menyesuaikan strategi bisnisnya agar sesuai dengan aturan yang berlaku di pasar baru yang ingin dimasuki. Ketiga, adaptasi terhadap preferensi konsumen. Preferensi dan perilaku konsumen di setiap pasar bisa berbeda. Produk yang sukses di satu negara belum tentu diminati di pasar lain. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan riset pasar, mendalam serta menyesuaikan strategi pemasaran dan produknya agar sesuai dengan kebutuhan serta budaya lokal. Yang dapat saya simpulkan dalam presentasi kali ini ya, strategi dan pertumbuhan dan ekspansi pasar itu berguna memainkan peran krusial dalam memastikan keberlanjutan dan daya saing industri manufaktur Indonesia. Dengan menerapkan strategi seperti hilirisasi serta adopsi teknologi yang canggih, perusahaan manufaktur dapat meningkatkan nilai tambah produk, menjangkau pasar baru, serta memperkuat posisi mereka di tingkat global. Lalu meskipun strategi pertumbuhan dan ekspansi pasar menawarkan peluang besar, perusahaan manufaktur tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan yang ketat, regulasi yang beragam, serta perubahan preferensi konsumen yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Oleh karena itu, inovasi dan adaptasi berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam menghadapi dinamika pasar global. Sekian dari saya Rifki Wisata Chandra. Terima kasih, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.